Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Pernikahan adalah salah satu ibadah berupa komitmen sakral antara dua insan yang disatukan dengan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab di jalan Allah Ta'ala. Namun di tengah berbagai ujian dan godaan dalam kehidupan modern, menjaga kesucian pernikahan menjadi tantangan tersendiri. Salah satu godaan yang kerap kali datang adalah perselingkuhan. Perselingkuhan bukan hanya tentang ketidaksetiaan fisik, tapi juga bisa terjadi dalam pikiran dan hati. Oleh karena itu menjaga keutuhan dan kesucian pernikahan membutuhkan kerjasama, saling pengertian, serta keikhlasan dari kedua pasangan. Nah pemirsa, insya Allah hari ini dengan look yang baru, dengan suasana yang baru kita akan bahas tema yang sangat menarik terkait menjaga kesucian pernikahan dari perselingkuhan. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, sudah lama nggak berjumpa. Masya Allah. Kita hadir dengan suasana dan tampilan yang baru, mudah-mudahan juga membawa semangat baru ya Hilman ya bagi para pemirsa ya Hilman ya. Hilman, menarik sekali pembicaraan dan bahasan kita kali ini, tapi saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Hilman, bicara soal perselingkuhan. Rasa-rasanya sekarang karena mudahnya akses media sosial, kita itu jadi lebih mudah yang melihat kabar-kabar terkait hal ini. Misalnya perselingkuhan begitu mudahnya kita dapatkan di sosial media. Tapi di sisi lain sebenarnya kan kita harus sadar bahwa dalam membina rumah tangga antara pasangan suami dan istri harus ada iman. Saya ingat betul, Hilman pernah menyatakan ini jauh-jauh hari pada saat kajian kita beberapa saat dulu ya, bahwa harus dilandasi iman dan takwa. Nah, bagaimana sebenarnya melandasi pernikahan dengan iman dan takwa sehingga kita dijauhkan dari godaan-godaan yang let's say begitu ya perselingkuhan. Tafadhol Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan AA juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin, ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini kita bisa kembali ketemu di Gapai Kemuliaan dengan tema yang tentu menarik karena sangat dekat dalam konteks kehidupan kita, yakni menjaga kesucian pernikahan dari perselingkuhan. Bicara tentang pernikahan, di dalam Islam nikah itu disebut dengan mitsaqan ghalidha. Apa itu artinya? Mitsaqan ghalidha itu artinya perjanjian yang agung, kesepakatan yang mulia. Ketika seseorang menikah, sesungguhnya dia sedang mengikrarkan janjinya bukan semata-mata kepada perempuan yang dia nikahi, bukan semata-mata kepada orang tua yang jadi wali dari calon kita, tapi lebih dari itu, ketika seseorang melangsungkan akad pernikahan, dia sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ketika akdun nikah itu malaikat menjadi saksi. Orang yang hadir di sana mengaminkan setiap doa yang dihadirkan, dan Allah Subhanahu wa taala menatap melihat dari akad nikah yang dihadirkan. Maka artinya mohon maaf kalau ada seseorang yang mengingkari janji pernikahannya, sesungguhnya dia sedang mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus menjadi catatan kuat untuk kita agar jangan sampai Allah murka dengan rumah tangga kita karena ada kesucian yang tidak bisa kita jaga dalam rumah tangga tersebut. Apa bekal yang harus dimiliki oleh pasangan di rumah tangga agar kita bisa menjaga kesucian? Pernah saya sampaikan setidaknya ada 3 I yang harus kita miliki. I yang pertama adalah iman. Iman itu yang akan jadi fondasi yang kemudian akan menjaga kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, perselingkuhan jelas sesuatu yang dilarang, diharamkan. Kenapa? Karena
di situ berarti kita melanggar kesepakatan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, kita malah sibuk dengan yang tidak halal daripada apa yang Allah halalkan untuk kita. Pasangan di rumah tangga itu yang halal. Di luar itu berarti tidak halal. Dan ini catatan. Siapapun di antara kita yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan hilangkan nikmat pada yang halal. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya pasangan saya tuh kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi melihat orang lain. Melihat orang lain tuh kayak gimana gitu. Ya mohon maaf, boleh jadi oleh Allah dicabut nikmat yang halal. Karena fokusnya kita, sibuknya kita pada yang haram. Maka iman itu menjadi fondasi yang kuat. Dan iman itu sifatnya naik turun, Mbak Mila. Betul. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik turun. Iman naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Artinya pupuklah iman sebaik mungkin agar godaan sebanyak apapun tidak akan mempengaruhi rumah tangga kita. Kan disitulah yang akan menguatkan kita bisa mendapatkan kebaikan. Yang kedua, ilmu. Banyak rumah tangga tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Suami dan istri harus belajar apa hak dan kewajiban masing-masing, apa kebaikan yang bisa dihadirkan oleh suami dan istri di rumah tangga, apa pahalanya, apa keutamaannya, apa yang harus dihindari oleh keduanya. Harus saling belajar, ilmu agamanya diperbanyak, ilmu hatinya diperkuat, ilmu komunikasinya dijaga dengan baik, ilmu finansialnya juga belajar. Karena boleh jadi yang mempengaruhi hati untuk tidak menghadirkan rasa cinta di rumah tangga boleh jadi karena masalah ekonomi. Karena kita nggak ada ilmunya, maka ilmu itu menjadi penting untuk kita pelajari. Dan mohon maaf, berapa banyak di antara kita sebelum menikah rajin belajar, tapi setelah menikah lupa belajar. Padahal godaan setelah menikah itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada sebelum menikah. Maka ilmu menjadi kunci kedua agar kita bisa menjaga kesucian di rumah tangga. Dan yang ketiga, I-nya adalah ikhlas. Rumah tangga tuh harus ikhlas. Ikhlas itu apa, Aa? Ikhlas itu bersih, bening, suci, bahwa apa yang kita lakukan semua karena Allah. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Iya kan? Iya betul, Ahilman. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Betul. Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta karena Allah. Itulah ikhlas. Maka rumah tangga yang ikhlas itu, Mbak Mila, rumah tangga yang tidak akan sibuk dengan mencari yang sempurna. Tapi dia akan sibuk menutupi segala ketidaksempurnaan dengan kebaikan dalam hidupnya. Dan cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Itu yang harus dimiliki. 3 I. I yang pertama iman, I yang kedua ilmu, I yang ketiga ikhlas. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau bicara sebenarnya sih obatnya sih ya tinggal melakukan 3 I tadi ya. Tapi kan lagi-lagi Ahilman, godaannya itu kan luar biasa. Ada kemudian pasangan yang mungkin akhirnya harus terjebak dalam perselingkuhan dengan dalih misalnya. Pasangan saya sudah nggak ngerti saya, pasangan saya egois, nggak mau ngalah, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah bagaimana kemudian kita menjustifikasi hal semacam ini, Ahilman? Maka nanti setelah 3 I yang tadi, tambah lagi yang keempat. Apa itu, Ahilman? Rumah tangga itu harus introspeksi. Betul. Suami harus introspeksi diri, istri harus introspeksi diri. Misal, kita sebagai seorang suami merasa bahwa istri aku tuh nggak ngerti banget tentang aku misalnya. Nggak ngerti, aku datang kerja teh bukannya dilayani malah bla 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 gitu. Misalnya. Atau coba diintrospeksi. Mungkin kita ngasih nafkahnya masih agak kurang. Betul, Ini misalnya. Saya sih langsung
Ya siapa Iya tahu kan? suami-suami juga harus Iya. introspeksi, setuju. Misalnya suami ingin dimuliakan tapi dia lupa memuliakan istri. Setuju, ya. Mungkin ada nafkah lahir batin yang tidak terpenuhi, introspeksi. Introspeksi. Gitu. Sekarang istri merasa bahwa, kenapa ya? Suami aku tuh udah mulai cuek sama aku gitu misalnya. Sudah beda tuh kayaknya dari awal-awal nikah. Nikah. Biasanya tak pernah pakai minyak wangi misalnya. Sekarang pakai minyak wangi. Mandi minyak wangi ya. Itu lagu kan. Nah, kok sekarang berubah? Aku introspeksi. Mungkin selama ini istri belum melayani suami dengan segala kelembutan hati yang dimiliki, sehingga suami berpaling hati gitu. Jadi pada akhirnya introspeksi diri suami istri menjadi penting. Nggak saling menyalahkan. Nggak ini gara-gara kamu. Jadi yang baik gara-gara aku, yang kurang baik gara-gara kamu gitu. Kan suka ada begitu bahasa kan. Misalnya ini mah semua rumah tangga kita teh berantakan gara-gara kamu. Shh, jangan begitu. Boleh jadi ada di kita masalahnya. Nah, introspeksi diri di rumah tangga sangat berarti untuk kita hadirkan. Agar bisa menjaga kesucian rumah tangga yang kita jalani. Oke, menarik sekali. Ahilman, kita nanti juga akan membahas sebenarnya apa sih bahayanya Ya, terjadinya perselingkuhan itu di dunia dan nanti dampaknya di akhirat seperti apa. Ya. Tapi nanti ya kita Ya. jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menjaga kesucian pernikahan dari perselingkuhan. Ahilman, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih kemudian bahayanya ya? Tidak hanya di dunia, tapi kalau kemudian perselingkuhan ini tidak dicari jalan keluarnya, kemudian tidak berubah misalnya pasangan yang melakukan perselingkuhan ini, impact-nya sampai ke akhirat akan seperti apa? iya. Ada 4 dampak dari perselingkuhan yang harus kita benar-benar perhatikan. 1, perselingkuhan itu akan menghancurkan kepercayaan diri. Terutama bagi pasangan yang jadi diselingkuhi. korban ya diselingkuhi. Dia akan merasa gagal menjadi manusia. Dia akan merasa bahwa hidup ini selesai, usai dan tidak berujung mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia sudah bersandar pada satu orang yang dia berharap orang ini bisa membahagiakannya, tapi malah kemudian orang ini menyakitinya. Maka tentu dampaknya akan menghancurkan harga diri. Dan mohon maaf juga untuk yang berselingkuh, menghancurkan jati dirinya. Karena dia akan sibuk berbohong setiap saat. Jadi orang yang sering berbohong itu sibuknya akan menutupi kebohongan yang selanjutnya. Kan berselingkuh nggak mungkin terang-terangan, Mbak Mila. Iya. Pasti ya awalnya ya sembunyi-sembunyi. Dan itu entah berapa banyak kebohongan yang dia tutupi. Dan itu menghancurkan diri. Ibadah pasti nggak akan tenang. Nggak akan khusyuk. Hidup juga nggak akan berjalan sesuai dengan kebaikan. Karena ya kita sibuk dengan kesalahan yang kita lakukan. Maka hati-hati, perselingkuhan itu akan menghancurkan harga diri. Menghilangkan kepercayaan diri. Baik yang diselingkuhi ataupun juga orang yang berselingkuh. Yang kedua, orang yang berselingkuh itu menjadi orang yang dikategorikan orang munafik. Dan kita tahu bahwa orang munafik itu menempati api neraka yang paling dasar. Kenapa disebut orang munafik? Nabi SAW menyampaikan 3 ciri orang yang munafik itu. 1, ketika dia berkata dusta. Ketika janji ingkar. Dan ketika dia diberikan amanah dia khianat. Ini sudah orang berselingkuh tiga-tiganya. Betul. Dia berbohong pasti dusta. Biasa pulang jam 5, pulang jam 9 malam. Mending pulang, kadang nggak pulang. Iya. Ditanya kesana kemari, bohong. Janji ingkar, kenapa? Sejak dia awal menikah, berarti dia mengingkari janji kepada Allah. Yang ketiga, dia punya amanah. Amanah rumah tangga tapi dikhianati. Berarti dia masuk kategori orang yang munafik. Betul. Dan orang munafik balasannya adalah api neraka yang paling dasar. Nauzubillah min dzalik. Dan yang keempat, yang ketiga, perselingkuhan itu menghancurkan rumah tangga. Ya. Akan ada
perasaan hampa, kosong, hancur, lebur gitu. Seperti tidak punya masa depan di rumah tangga karena perjanjian yang suci pun dihianati. Dan nauzubillah dampaknya anak-anak. Betul. Anak-anak tuh yang paling. Misal mohon maaf, kalau ada seorang istri yang diselingkuhi oleh suami, maka istri akan punya perasaan di hati yang begitu hancur. Dan bagaimana mungkin seorang istri yang tidak bahagia bisa membesarkan anak dalam keadaan bahagia. Maka mohon maaf, dampak yang paling besar sungguh bagi keluarga besar sesungguhnya. Ya, terutama bagi anak-anak. Mereka tumbuh dalam kesedihan istri yang terus menangis. Mereka tumbuh dalam sakit hati yang terus ditanam setiap saat karena perbuatan yang dilakukan. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, tentu perselingkuhan itu mengantarkan kita kepada perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kita harus terjelembab pada kesalahan yang nista, hina dina, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin. Untuk selalu ada di hati ini hanya kepada orang yang Allah titipkan kepada kita, dan dia adalah pasangan yang halal untuk kita. Amin, amin. Itu ya, sekarang tuh rasa-rasanya memang nggak ada yang bisa ngejaga ya. Maksudnya kalau misalnya udah pasangan, misalnya keluar rumah ya, sudah kita tuh mintanya penjagaan udah sama Allah ya. Karena betul-betul ada loh mungkin yang menurut pandangan manusia, menurut pandangan kita, oh si fulan ini kan orangnya baik, orangnya soleh misalnya gitu. Tapi ternyata melakukan hal yang di luar dugaan misalnya. Nah, dalam beberapa case Ahilman, ini yang juga menarik yang mungkin kita sering jumpai. Ada kasus perselingkuhan yang kemudian terungkap di media. Nah di sisi lain justru mungkin pria idaman lain atau wanita idaman lain ini justru merasa bangga gitu. Justru merasa bangga bisa merusak rumah tangga orang gitu. Nah bagaimana kemudian kita harus melihat hal ini? Karena kan kita rasanya pengen mungkin mencaci, mungkin pengen mencela. Harus bagaimana kita melihat fenomena seperti ini ya? Iya, jangan mencela perbuatan yang sudah tercela. Jangan menambah dosa untuk kita dari perbuatan dosa orang lain yang ditampakkan kepada kita. Udah tahu perbuatannya tercela, terus kita ikut mencela gitu. Mohon maaf, jangan-jangan kita yang mencela itu lebih tercela di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang yang tadi terbuka aibnya, dia bertobat, dia minta ampun, dia memperbaiki diri, mungkin dia menjadi orang yang lebih baik, sedangkan kita masih mencela orang yang berbuat celak tadi. Makanya saya selalu bilang begini, untuk siapapun yang diizinkan oleh Allah harus terbuka aibnya, bersyukurlah, boleh jadi itu adalah cara Allah memberhentikan kita dari perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang jadi penonton, yang ngelihat, jadi netizen, Betul. jaga hati, jaga lisan kita, Jaga jempol kita ya. jaga jempol kita agar kita tidak menjadi orang tercela karena menghina orang yang berbuat cela. Gitu. Satu itu. Yang kedua, untuk teman-teman saudara kita yang barangkali harus kebagian skenario takdir, ketahuan aibnya, kebuka aibnya. Ini cara Allah mencintaimu, cara Allah menyayangimu. Boleh jadi dengan Allah membuka aib itu, Allah ingin kita berubah. Dan untungnya masih di dunia. Kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Bayangkan kalau perbuatan celah itu Allah balas nanti di akhirat. Dengan cara apa lagi kita minta ampun kepada Allah? Mumpung masih di sini, ayo berubah, ayo perbaiki diri. Dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Manusia boleh mencela kita, boleh menghina kita, tapi ada zat yang tak akan pernah menghina kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saling menguatkan. Yang ketahuan atau yang diizinkan orang jalin tahu, bersabar, berubah. Kita yang tahu orang itu stop, jaga diri, jaga hati, jaga lisan, jaga jempol. Jangan jadi tambah tercela. Dan mohon maaf, pihak ketiga yang tadi merasa bangga merebut pasangan orang lain misalnya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas kesedihan orang lain? Dan kita itu menzolimi orang lain ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di atas tangisan air mata dari orang yang pernah kita ambil haknya dalam dirinya. Maka ya
Ya kalaupun ya ada kesempatan untuk misalnya menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, ya diperbaiki caranya. Kayak laki-laki nih, kan kalau laki-laki memang ada ya, Bahasanya ada apa ya? secara syariat ya, Iya, memang gitu. ada kan, artinya kesempatan itu jalan. Jalan, Jika cara. kemudian dirasa ada keadilan yang bisa dirasakan, ada jalan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang baik kalau jalannya caranya nggak aja baik? ya. Oke, betul. Maka Setuju, jangan A. memulai dengan sesuatu yang tidak baik. Oke, Kecuali pada akhirnya kita akan mendapatkan yang tidak baik. tidak baik juga. Dan orang yang baik pasti hanya akan memilih cara yang baik. Dengan cara yang baik. Setuju, Ahilman. Ahilman, saya juga ingin bertanya sih. Jadi sebenarnya apakah perselingkuhan itu juga bisa atau dapat dimaafkan? Nah, nanti jawabnya nanti di segmen terakhir. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menjaga kesucian pernikahan dari perselingkuhan. Ahilman, jadi perselingkuhan itu sebenarnya bisa atau boleh dimaafkan nggak? Syaratnya apa? Batasannya apa? Iya, setiap manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya salah, Ya. khilaf, lupa. Kullu bani adamu khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah, siapa? Dia yang mau bertobat dan memperbaiki diri. So pertanyaannya, Aa, apakah masih bisa dimaafkan? Bisa, dengan syarat dia mau bertobat dan memperbaiki diri. Bertaubat dan Tapi yang terjadi malah semakin menjadi-jadi gitu. Ya, kalau saya selalu bilang bahwa kita butuh bahagia dalam hidup. Jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Masya Allah. Itulah yang bisa kita kuatkan. Kalau misalnya yang berselingkuh ini bertobat, mau berubah. Setelah itu dia memperbaiki diri. Dia kemudian bertanggung jawab dengan nafkah yang diberikan kepada kita. Terus dia memang mau meninggalkan semua yang salah kemarin. Rasanya pintu maaf kita harus tetap dihadirkan. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Kalau kita punya hati yang lapang untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain saja, kenapa untuk pasangan kita tidak ada rasa maaf? Kecuali memang sudah tak bisa lagi dimaafkan. Makanya ada istilah bertahan terluka itu boleh gak sih? Tergantung lukanya bisa disembuhkan apa enggak. Dan itu kadang tuh yang mengukur juga kita ya. Iya. Kita masih bisa bertahan nggak dengan kondisi seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat luka ini masih bisa disembuhkan, ya bertahan dengan luka itu. Tapi kalau merasa luka ini udah akut, udah nggak bisa, harus diamputasi. Penyakit misalnya ini kayaknya nggak bisa sembuh nih, kita nggak lihat ada perubahan, ya sudah. Walaupun memang tentu pertimbangannya banyak ya. Saya untuk bab ini kan pasti ada hal-hal yang jadi pertimbangan. Betul. Ya pergi sulit, bertahan sakit. Kan. Jadi serba salah kadang-kadang. Kadang-kadang juga karena anak, lebih baik saya sakit, tapi saya nggak mau ngelihat anak juga atau mungkin kehilangan. Keluarga besar, atau mungkin kan ada pertimbangan finansial, atau apapun itu, saya pasti merasakan kok akan ada keguncangan hati. Tapi pada akhirnya belajar berbisik sama Allah, belajar ngadu, belajar minta petunjuk dari Allah, apa yang terbaik. Karena saya percaya semua jalan yang Allah tunjukkan untuk kita pasti itu yang terbaik. Walaupun kita anggap kadang nggak baik. Percayalah, betul. Selalu ada hikmah di balik musibah, di balik masalah yang sedang kita hadapi. Dan tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Bahkan ketika Allah menakdirkan kita harus bertemu dengan skenario menyakitkan tadi, percayalah ada rasa manis yang sedang Allah siapkan. Kalau bukan di dunia ya mungkin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi ya, kita tuh juga berhak untuk mengejar kebahagiaan kita ya. Berhak. Itu juga harus menjadi pertimbangan juga yang mendasar ya. Iya. Ahilman, kadang-kadang kan kita merasa begini ya, saya berasumsi bahwa kalau kita dalam kehidupan rumah tangga itu kan rasa cemburu itu perlu, ada, ya kan? Sebagai salah satu cara kita menunjukkan sayang gitu. Dan
salah satu menjaga hal yang sifatnya itu tadi ya Ahilman. Tapi sejauh mana kemudian kita boleh cemburu terhadap pasangan dalam rangka membentengi rumah tangga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, cemburu itu kan tanda cinta ya. Kalau kita ada rasa cemburu kepada pasangan berarti memang kita merasa memiliki pasangan itu. Maka cemburu boleh, curiga sebagai bentuk kehati-hatian boleh. Yang tidak boleh adalah nuduh. Ya, sampai pada akhirnya interogasi gitu. Yang pada akhirnya mengintervensi, ya itu tuh. Jadi cemburu boleh, curiga boleh. Yang tidak boleh nuduh, interogasi, intervensi. Ya. Coba berikan ruang dalam perasaan ini untuk saling percaya gitu. Maka ada istilah jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir katanya. Yang ada engkau bukan mendapatkan pasirnya, malah engkau akan kehilangan pasir yang engkau genggam itu. Cukuplah simpan pasir itu secukupnya di atas tanganmu dan buatlah pemandangan yang indah dengan pasir itu, maka engkau akan menemukan kebaikan. Sama kayak bubur nih. Kan ada istilah nasi udah jadi bubur misalnya. Pasangan saya selingkuh, udah nggak bisa dimaafkan, kan kita bilang gitu. Ya nasi udah jadi bubur. Nah, bubur masih bisa enak nggak? Masih. Ya, kecapin, kacangin, bawangin, cakwein gitu. Jadi bubur spesial kan. Nah, kadang pelangi itu datang setelah badai menghadang gitu. Setelah hujan badai yang terus turun dalam diri kita sampai kita menemukan pelangi. Tergantung, kira-kira kita mau menyelesaikan hujan itu enggak sampai datang pelangi, atau kita mau terus mendapatkan tetesan hujan yang membuat kita menjadi sakit dengan badai yang pernah datang. Dan percayalah, setiap rasa manis itu didatangkan setelah kita menelan rasa pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mau minum, maka tunggu saatnya Allah berikan rasa manis dari kesembuhan yang bisa Allah titipkan kepada kita. Untuk semua rumah tangga yang sedang diuji, bersabarlah. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana ya rumah makan kan. Jadi harus tetap bersabar. Dan saya selalu bilang bahwa kata pisah itu harus jadi pilihan terakhir. Setelah melewati pertimbangan apapun. Jadi jangan sampai gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Jangan hancur semua gitu. Oke, pasangan kita punya salah. Tapi ingat kebaikan-kebaikan lain yang pernah dia torehkan selama dia berumah tangga dengan kita. Sabar. Aduh, tapi ya itu tadi ya, sabar itu berat memang ya. Karena hadiahnya surga ya. Kalau ringan, kipas angin kata Ahilman. Tapi begini, saya menangkapnya kemudian memang betul ya. Tadi ibarat menganalogikan seperti kita menggenggam pasir. Artinya sebenarnya kita itu juga harus mendidik diri untuk mencintai pasangan tuh juga yang sewajarnya. Kadang tuh terlalu cinta, sehingga ketika misalnya ya nauzubillah ya, kemudian mungkin Allah takdirkan ya kondisi ini terjadi mungkin dalam rumah tangga kita gitu, rumah tangga ini gitu. Kita tuh kadang berat sekali untuk kemudian bisa menerima. Betul begitu gak sih? Iya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan perasaan cintanya. Tapi yang kadang salah adalah sandaran dari perasaan cinta itu kepada siapa gitu. Jadi kalau kita mencintai pasangan berlebihan, boleh asalkan rasa ini disandarkan kepada Allah. Contoh, AA jadi suami. Kenapa suami tuh harus baik sama istri? Kalau AA ngejar pujiannya istri, capek. Tapi saya percaya bahwa suami yang baik itu karena perintah Allah. Dan kalau suami baik, maka Allah akan baik sama suami itu. Maka percayalah, suami yang sayang sama istrinya, Allah akan sayangi hidupnya. Jadi orientasinya bukan ingin dipuji sama istri, capek. Begitu sebaliknya, Mbak Mila jadi istri, berbuat baik ke suami. Jangan berharap dipuji sama suami. Karena sulit. Dan boleh jadi suami lebih pandai memuji yang lain dibanding kita. Ya Allah. Berarti Mbak Mila berbuat baik ke suami karena apa? Perintah Allah. Dan Allah pasti tahu lelahnya jadi istri, capeknya jadi istri, ngedumelnya jadi istri, nggak pernah dipuji jadi istri. Ya tenang aja. Tolong puji istrinya dong. Iya, tenang aja. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasnya kebaikan. Jadi mencintai pasangan, jangan karena pasangannya, harus karena Allahnya. Setuju. Disitulah kita menemukan ketenangan yang sebenarnya.
Setuju sih ya. Jadi memang iya harus total ya. Iya, Jadi total. harus total mencintai, menyayangi, berbakti pada Total suami aja. gitu ya. Tapi itu tadi sandarkan semuanya sama Allah. Karena Allah ya Iya. yang nyuruh kita. Betul. Karena ketika itu tadi ada ujian tuh kadang-kadang kita malah jadi kecewa sama Iya dong. sama orangnya. Karena gitu. dipikir-pikir mohon izin ya, logika kita. Contoh suami, kita yang kerja, kita yang capek, banting tulang, tulang banting kaki di kepala, kepala di kaki. Kita punya uang, dapat uang rezeki, dikasih ke istri, logika nyambung nggak? Kan nggak nyambung, mungkin gitu kan. Tapi harus, kenapa? Karena Allah. Istri harus ngerjain pekerjaan rumah tangga, ngurus anak, ngepel, nyapu, nyuci. Kesel gitu kan. Iya. Jam kerjanya panjang. 24 Dari jam sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami. Capek. Kalau ngejar logika, capek nggak? Capek banget. Tapi kalau ngejar pahala. Nah itu sih. Jadi pada Harus akhirnya dirimain terus. kembalikan ke Allah. Ini fondasi di rumah tangga. Makanya kenapa pas kita akad kan syahadat dulu, istighfar dulu, baru saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu kan artinya ya Allah saya nerima karenamu ya Allah. Bukan karena parasnya pasanganku, bukan karena mewahnya gedung tempat nikahku, bukan. Aku terima nikahnya. Makanya Mbak Mila tanya sama suaminya, waktu ijab kabul deg-degan gak? Deg-degan banget Rata-rata sih. Iya. Rata-rata deg-degan. Ya orang yang pinter ngomong pun pas ijab Jadi, kabul mah, keder sering juga. ceramah nih. Bener. Pas ijab kabul mau tetap Pasti deg-degan. beda. Kenapa? Karena seolah-olah itu ditatap dan dilihat oleh Allah Oke, SWT. terakhir Ahilman sebagai penutup. Jadi ada doa spesifik atau mungkin ibadah yang kita bisa amalkan di rumah untuk itu tadi menjaga lah ya supaya Allah jaga rumah tangga kita ya. Satu poin aja, jaga sholat di rumah tangga. Oke, siap. Jaga sholat di keluarga karena sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tolong para istri ingetin suaminya tentang sholat. Tolong suami ingetin istrinya tentang sholat. Mudah-mudahan kalau dua-duanya jaga sholat, maka Allah akan menjaga keduanya dari segala keburukan yang datang baginya. Amin ya rabbal alamin. Ahilman, terima kasih. Sama-sama. Kajiannya hari ini Masya Allah banyak manfaat. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.